Gue baik banget nih, gue pegang. Son. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana kabarnya anak-anak semuanya? Oke, kali ini perkenalkan nama saya Ahmad Fatir, bisa dipanggil Fatir. Ingin menyampaikan sebuah materi yang berjudul tentang munafik. Ya, sebelumnya Bapak punya sedikit cerita nih buat kalian. Ini cerita bisa kita dikatakan cerita yang terjadi di kehidupan nyata. Jadi cerita gini, waktu itu ada satu orang yang bercerita kepada saya yang bernama Asep. Jadi waktu itu Asep bertanya kepada saya, Fir, waktu itu gue suka sama cewek. Ini tentang percintaan ceritanya. Ketika gue bertanya sama cewek itu, lu mau nggak jadi pacar gue? Kata si ceweknya ini sebut aja si Ocha. Jadi si ceweknya ini bilang, maaf gue nggak mau, gue nggak bisa, kita berteman aja ya. Terus ditanya sama si Asep, kenapa kok gak mau? Terus si Ocha ini jawab, karena gue gak mau kita berdua saling dosa karena zina, katanya gitu. Terus si Asep ini nanya ke saya, Fir, kalau kayak gitu termasuknya itu perempuan munafik apa enggak sih? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu kita masuk ke materi yang berjudul tentang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13 yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah adalah orang yang paling bertakwa. Allah Subhanahu wa taala membagi 3 golongan. Yang pertama golongan orang beriman, yang kedua adalah golongan orang yang ingkar dan kafir, dan yang terakhir adalah golongan orang munafik. Dan kita hari ini berkhusus untuk membahas tentang golongan orang-orang munafik. Oke, yang pertama, munafik menurut terminologi Islam dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut terminologi Islam, munafik adalah mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran Islam, namun hati mereka sesungguhnya memungkirinya atau mengingkarinya. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, munafik adalah suatu upaya berpura-pura percaya atau setia kepada agama dan lainnya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Kemudian selalu mengatakan sesuatu yang tak sesuai dengan perbuatannya serta bermuka dua. Makna dari bermuka dua ini bukan berarti mukanya dua, tapi misalkan ada orang yang mengatakan seperti ini di depan kita yang baik, tapi di belakang kita dia mengatakannya yang buruk. Itu pengertian dari bermuka dua. Oke, selanjutnya dalam tafsir Al-Misbah disebutkan kata munafik atau nifak terambil dari kata nafak atau terowongan yang memiliki 2 muka, yakni kiri dan kanan. Jika dikejar dari mulut terowongan satu, maka akan lari ke mulut terowongan yang satunya. Ada sesuatu yang disembunyikan yang tidak terlihat dari mata. Karenanya sifat munafik termasuk sifat buruk yang sulit untuk dideteksi. Sehingga orang yang memiliki sifat ini termasuk musuh dalam selimut dan termasuk dalam kategori pembohong. Ibnu Rajab Al-Hambali menyebut kata munafik secara bahasa bisa diartikan sebagai bagian dari penipuan, berbuat licik, dan menunjukkan perbuatan yang berbeda dari yang sebenarnya. Ia menyebut bahwa sifat munafik terdiri dari 2 jenis, yakni munafik secara akidah dan munafik secara perbuatan. Orang yang mengatakan bahwa ia termasuk golongan orang yang beriman, padahal sebenarnya ia mengingkari seluruh ataupun sebagian dari ajaran Islam, maka ini termasuk munafik secara akidah. Oke, yang selanjutnya adalah ciri-ciri munafik menurut Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Munafiqun ayat 4 yang berbunyi, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusyubun musannada yasabuna kulla sayhatin 'alaihim humul adu fahdhum
qatalahumullah anna yufakun. Yang artinya, apabila engkau melihat mereka, tubuhnya mengagungkanmu. Jika mereka bertutur kata, engkau mendengar tutur katanya dengan seksama karena kefasihannya. Mereka bagaikan seonggok kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditunjukkan kepada mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimana mereka yang dapat dipalingkan dari kebenaran? Menurut Sayyid Ali Khomeini, Syekh Nasir Makarim Shirazi, dan Syekh Ja'far Subhani yang mengekspresikan pandangan mereka melalui buku tafsir surah Al-Jumu'ah dan Al-Munafikun, membongkar ciri kaum munafik. Terdapat beberapa ciri khas orang munafik yang diuraikan dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 4. Yang pertama, penampilan yang mempesona. Ciri pertama yang terketankan pada penampilan yang mempesona dan mampu membuat orang lain terkesan. Namun, penafsiran mereka menekankan bahwa keindahan tersebut lebih bersifat fisik atau jasmani, sedangkan kekurangan terletak pada kurangnya basis spiritual sesuai dengan Quran surah Muhammad ayat yang ke-11. Yang kedua, bagaikan kayu yang tersandar. Ciri kedua adalah perumpamaan bahwa orang munafik bagaikan kayu yang tersandar. Dalam konteks ini dikemukakan bahwa orang munafik dianggap tidak memiliki kemampuan untuk berdiri tegak sendiri tanpa bersandar pada sesuatu. Analogi ini bisa mencerminkan ketidakstabilan atau ketergantungan mereka pada sesuatu yang di luar diri mereka. Yang terakhir, selalu cemas terhadap seruan keras. Ciri terakhir yang ditekankan adalah sifat ketakutan dan kecemasan orang munafik. Mereka selalu merasa terancam dan menganggap bahwa seruan keras atau teguran keras ditunjukkan khusus kepada mereka. Hal ini mencerminkan kegelisahan batin mereka yang mungkin timbul karena ketidakjujuran dan ketidakstabilan dalam keyakinan spiritual. Oke, yang selanjutnya ada ciri munafik menurut hadis. Dari Imam Bukhari berkata, ayatul munafik salasah, tidak hadatsa wa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, ketika ia berbicara ia berdusta, ketika ia berjanji dia mengingkari, dan ketika ia diberi amanah dia khianat. Dari cerita yang tadi saya sebutkan, kira-kira menurut anak-anak dari cerita yang tadi saya sebutkan, yang paling cocok yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Pertama. Yang pertama. Jika dia berbicara dia akan berdusta. Dia seolah menganggap bahwasanya pacaran itu dosa, padahal dia sendiri adalah pelakunya. Ini salah satu ciri dari orang munafik. Dari hadis ini kita bisa melakukan introspeksi diri dengan melihat apakah dari 3 sifat ini dalam diri kita. Apakah jika berbicara kita sering melakukan kedustaan? Apakah kita berjanji pada seseorang dan juga pada diri sendiri kita sering mengingkarinya? Atau apakah saat kita diberi suatu tanggung jawab atau amanat kita memiliki kecenderungan untuk mengkhianatinya? Oke, untuk kali ini cukup sekian. Mungkin dari adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak membuka proses tanya jawab. Pak Adel? Iya. Boleh ya Pak? Iya, silakan. Ini Pak, kita cara menghadapi nih, jadi kita punya teman yang di depan yang kayak lain di belakang ya. Iya Pak. Itu cara kita menghadapi dia atau ketemu sama dia, apa kita harus nunjukin tidak sukaan kita atau gimana? Oke. Ada yang lain? Tidak ada? Oke, Tidak, Pak. saya akan menjawab pertanyaan Torik. Tadi kalau misalkan ada teman yang mempunyai sifat seperti itu ya Torik ya, Iya. gimana sikap kita? Untuk sikap seperti menghadapi orang seperti itu ya kita biasa saja. Maksudnya biasa saja itu ya biasa saja. Maksudnya sesuai dengan kita tetap berhubungan hablum minannas gitu loh. Kalau dia misalkan punya sifat munafik, dia itu urusan dia sama Allah.
bukan nama kita. Kita sebagai manusia itu tugasnya adalah untuk yang pertama, Torik harus mengingatkan bahwasanya sifat dia itu adalah ciri-ciri dari orang munafik. Kalau misalkan Torik sudah mengingatkan tapi orang itu tidak mendengarkan, itu bukan urusan Torik. Yang penting Torik sudah mengingatkan bahwasanya itu adalah ciri dari sifat munafik, dan kalau misalkan dia tidak mau mendengarkannya, ya berarti itu urusan dia sama Allah. Jadi intinya tetap berteman, Tetap berteman baik saja. komunikasi baik. Ya, tetap berkomunikasi dengan baik. Karena kan ada yang namanya hablum minanas, berhubungan baik dengan sesama manusia. Gitu toh. Apakah kurang jelas tadi? Iya, Pak. Sudah. Ada lagi? Oke. Nah, terakhir ya. Hikmah dari menghindari sifat munafik. Yang pertama, keberadaan orang munafik justru membantu memberikan jiwa orang yang beriman senantiasa sabar dalam menghadapi musibah, sehingga mampu keluar dari kesulitan dengan iman yang lebih kuat dan jiwa yang lebih yakin. Yang kedua, kehadiran orang munafik untuk membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan yang salah, serta yang mukmin dengan yang munafik. Dan yang ketiga, orang yang beriman akan kembali kepada Rohnya. Mereka mengetahui bahwa dia tidak akan dapat keluar dari cobaan ini kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah, segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan pasti ada hikmah di dalamnya, dan dia tidak mendatangkan sesuatu kecuali di dalamnya ada maksud dan tujuan. Oke, ini hikmah dari sifat munafik. Oke, mungkin cukup sekian dari materi Bapak hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa?